Pada vektor, kita juga mengenal yang namanya resultan. Resultan yang dimaksud di sini adalah ketika dua buah vektor dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita diberikan dua buah vektor, yaitu A dan vektor B, yang memiliki sudut apit, yaitu θ. Nah, untuk rumusnya sendiri itu bisa kita lihat, yaitu ketika vektor A ditambah dengan vektor B, itu rumusnya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kali B kali cos θ. Yang ini kita biasa sebut dengan pada vektor, kita juga mengenal yang namanya resultan dan aturan kosinus. Resultan sendiri itu adalah merupakan bagaimana pada vektor sendiri kita mengenal yang dinamakan resultan dan aturan kosinus. Resultan yang dimaksud di sini adalah menjumlahkan atau mengurangkan dua buah vektor. Nah, menggunakan aturan kosinus gitu. Jadi kita memanfaatkan sifat-sifat segitiga yang ada pada segitiga pada vektor. Nah, di sini kita diberikan dua buah vektor, yakni vektor A dan vektor B yang memiliki sudut apit θ. Nah, pada dasarnya kita bisa langsung menggunakan sifat atau menggunakan rumus aturan kosinus yang berlaku. Untuk A plus B itu di sini akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos θ, dan untuk A min B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos θ. Sebenarnya untuk konseptual dari resultan, dua buah vektor itu menggunakan sifat jajar genjang, atau mungkin kalian sudah lebih mengenalnya sifat layang-layang atau semacamnya ya. Resultan sendiri biasanya menggunakan sifat yaitu konseptual resultan sebenarnya adalah menghubungkan dua buah vektor dan hitung jumlahnya. Jadi sama seperti artinya tadi, resultan jumlahkan atau membagi dua buah vektor. Jadi di sini ketika kita memiliki vektor A dan vektor B, ingat vektor itu kan memiliki arah dan nilai. Jadi selama arahnya tidak berubah dan nilainya tidak berubah, dia merupakan vektor yang sama gitu. Jadi vektor A dan vektor B ketika saya ubah menjadi, atau misalnya vektor A dan vektor B-nya itu saya lanjutkan. Misalnya ini kan vektor A, ini vektor B. Ketika saya menulis di sini vektor B, ada vektor B lagi. Atau di sini saya teruskan di ujung B ini, saya teruskan vektor A. Jadi ya inilah yang merupakan resultannya. Dari ujung sini ke ujung sini. Ini untuk resultan A tambah B ya. Jadi terserah dia mau lewat sini A, B, atau di sini B, A gitu. Jadi ini sama saja panjangnya. Dan ini yang kita minta untuk menghitung panjang dari resultannya. Nah, untuk menghitung panjang dari resultannya, kita menggunakan sifat segitiga ini gitu loh. Salah satu segitiganya. Jadi kita tahu di sini θ. Maka bisa kita lihat nih, keduanya itu membentuk jajar genjang. Maka kita bisa simpulkan di sini juga pasti θ. Dan di sini adalah sudut yang sama besarnya gitu loh. Jika di sini θ, di sini θ, pasti di sini 180 min θ. Dan di sini juga 180 min θ. Nah,
Jika aku membedah segitiganya, ini misalnya aku ngambil segitiga yang ini, A, ini B, ini A, ini B, dan ini resultannya. Ini ingat, ini 180 min theta. Nah, ingat, ada yang dinamakan aturan kosinus pada segitiga. Nah, ketika kita tahu ini panjangnya A dan ini panjangnya B, untuk mencari panjang si L atau sisi paling panjangnya ini, itu adalah menggunakan sifat aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus itu berbunyi untuk L, panjang L kuadrat, itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2A kali B cos sudutnya. Cos sudut apit di AB-nya, yaitu 180 min theta. Nah, 180 min theta itu sama dengan min cos theta, yang berarti L kuadrat atau bisa kita bilang L aja, itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Karena ini min cos theta, maka di sini berubah menjadi plus ya. Jadi plus 2AB cos theta. Nah, begitu juga untuk yang pengulangan. Namun, bedanya pengulangan itu lebih simpel. Kenapa aku bilang lebih simpel? Ketika misalnya kita punya vektor A dan vektor B. Jadi, A dikurangin B itu sama dengan B dikurangin A. Iya enggak? Jadi, karena jarak itu nggak ada yang negatif. Jadi, jarak itu tuh disebut dengan selisih gitu, sama dengan selisih. Jadi kayak ketika A dikurangin B itu sama dengan B dikurangin A gitu. Nah, untuk kasus ini, misalnya A dikurangin B, itu maka B-nya kan bernilai negatif kan? Atau bisa kita bilang A min B itu sama dengan A plus min B gitu kan. Nah, untuk vektor sendiri, ketika vektor yang dimaksud itu berubah menjadi min, atau maksudnya karena di sini B, ini kan plus ya, arahnya ke kanan. Ketika min B, itu tinggal ganti arahnya aja. Jadi arahnya itu adalah ke belakang. Nah, kalau udah ke belakang, jadi ini kan ujung B ketemu dengan awal dari A. Nah, maka untuk resultannya ya udah berarti dari sini ke sini. Ini resultannya. Jadi prinsip resultan itu adalah ketika ujung dari salah satu vektor udah ketemu dengan awal dari salah satu vektor gitu. Jadi fungsinya tadi kayak misalnya tadi ini vektor A, terus habis itu disambungin dengan vektor B, itu adalah untuk menyambung ujung dari A dan awal dari B. Begitu juga di sini untuk menyambung akhir ujung dari B dengan awal dari A itu. Jadi sama aja kan panjangnya akhirnya. Nah, itu juga di sini berlaku begitu. Maka di sini ya udah tinggal masukkan di sini theta. Kalau kita masukin di rumus kosinus, maka resultannya itu ya udah berarti sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat gitu kan. Ini A, ini B gitu kan. Berarti A kuadrat B kuadrat min 2 AB cos theta. Jadi begitu untuk resultan.